Kondisi geopolitik dunia saat ini selalu berjalan dinamis. Perkembangan selalu ada. Konflik, kepentingan negara, hingga diplomasi terus dilaksanakan. Tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam menyikapi persaingan global. Bapak, tadi kita membahas banyak militer dan TNI Bapak. Dan saat ini kan semua orang tidak lupa bagaimana Bapak menjabat sebagai presiden, pertumbuhan ekonomi sampai 6%. Menurut logika saya, menurut hemat saya itu sangatlah tidak mungkin Bapak. Bagaimana strategi Bapak untuk bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia itu Pak? Saya sangat ingin Bung Victor ekonomi tumbuh tinggi, FOMI 6% termasuk tinggi. Karena pasca krisis ekonomi kita tumbuh rendah, hanya 4,3%. Dan kondisi kita dulu mungkin banyak yang lupa, kemiskinan tinggi, 17-19%, pengangguran tinggi, 11%, utang tinggi, kemudian pertumbuhan rendah, GDP rendah, GDP per kapita rendah. Tentu saya dengan sepenuh hati bertekad betul untuk meningkatkan pertumbuhan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita bicara makroekonomi itu bukan hanya pertumbuhan, tapi juga lapangan pekerjaan bagaimana. Kalau itu lemah, banyak yang nganggur, wassalam. Rakyat nggak punya daya beli, nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, yang disebut dengan stabilitas harga, inflation, harus kita jaga. Jadi FOMI bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi saya ingin membuat kondisi yang tidak bagus pasca krisis menjadi jauh lebih bagus. 10 tahun bisa disaksikan. Yang tadinya tinggi, utang, drop sekali. Kemudian yang tadinya tinggi, kemiskinan pengangguran, signifikan sekali. Yang tadinya rendah, pertumbuhan, APBN, GDP per kapita, GDP tinggi. Mudah-mudahan Pak Prabowo ingin betul meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita dukung. Sebab kalau masih 5% atau kurang, itu jauh sekali upaya kita untuk menurunkan kemiskinan. Ya juga di zaman Bapak juga Bapak membangun namanya MP3IE Bapak. Itu kenapa MP3EI kenapa harus Bapak luncurkan Bapak? Apa yang Bapak kenapa harus Bapak buat Bapak? Itu juga penting. Bung Victor sering mendengar, kita ini nggak punya GBHN. Karena nggak punya GBHN, kita nggak punya arah. Siapa bilang nggak punya arah? Meskipun tidak ada GBHN yang dulu dibikin oleh MPR, saya pernah membuat GBHN. GBHN terakhir. Jadi saya mengerti apa sih GBHN, isinya apa, bahasanya seperti apa, goalnya seperti apa, saya ngerti. Nah meskipun kita tidak punya GBHN, kita punya rencana pembangunan jangka panjang 25 tahunan, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan dalam undang-undang. Nah khusus membangun atau mempercepat ekonomi harus punya policy jangka panjang. Tidak cukup hanya 5 tahunan. Oleh karena itu lahirlah yang namanya master plan, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia dengan jangka waktu itu saya luncurkan 2011 untuk 2025. Siapa yang membuat? Semua. Direction dari saya, visi dari saya. Tapi selebihnya semua gubernur, beberapa bupati wali kota ikut, ekonom ikut, BUMN ikut. Jadi semua on board. Membuatnya 1 tahun sehingga banyak infrastruktur, percepatan industri, energi, transportasi dilaksanakan after kita punya MP3EI. Sebenarnya pemerintahan Pak Jokowi juga melanjutkan, namanya beda. Tapi baguslah, pokoknya kita punya pikiran jangka panjang, penting untuk negeri ini, untuk kemakmuran bangsa. Dengan 4 strategi tadi Bapak ya, kita bisa lihat di sini Pak, strategi-strategi yang sudah Bapak lancarkan Pak. Ada Pro-Grow, Pro-Job. Ini Pak, skenario-skenario ini kan Bapak tanamkan juga Bapak. Ya, dan itu betul sekali. Rakyat mungkin tidak paham terminologinya, tapi rakyat mengerti. Rakyat kita ini cerdas, punya perasaan, punya hati-hati. Seolah-olah rakyat tidak tahu, rakyat tahu. Dan mengapa pro-growth? Kalau nggak tumbuh, nggak mungkin ada lapangan pekerjaan. Pro-job, nggak ada lapangan pekerjaan, nggak ada penghasilan. Pro-poor, kalau nggak ada program khusus dari pemerintah, mereka akan jalan di tempat, tetap miskin. Pro-environment, kalau rusak
environment-nya, lingkungannya nggak ada masa depan. Ini konkret sekali, sederhana sekali, tapi saya pertanggungjawabkan. So, saya bukan hanya bicara, bukan hanya berteori, tapi hasilnya ada. Iya. Dan tempat ini mengabadikan, silahkan, siapapun boleh datang. Iya. Ini kebenaran, ini sejarah, Semua ini data. truth. Iya. Bahkan ada yang menganggap di zaman Bapak SBY itu pembangunan infrastruktur itu tidak ada. Ternyata banyak sekali. Iya. Bapak. Apa yang Bapak bisa menggambarkan dengan informasi-informasi yang sebenarnya itu salah? Iya, gitu? iya. Begini, setiap presiden membangun infrastruktur. Iya. Dan kalau dilihat di ruangan ini, catatan sejarah tidak sedikit infrastruktur yang saya bangun dengan cukup signifikan. Memang pemerintahan Presiden Jokowi membangun jalan tol, Iya. itu jauh lebih banyak dibandingkan saya. Kita berterima kasih pada Pak Jokowi yang membangun jalan tol, ya. Tetapi jalan non tol, jalan provinsi, kabupaten, kota, jalan rakyat, desa itu lebih banyak. Dan bukan hanya jalan, kami bangun energi 2 kali lipat. Kemudian transportasi, lihat darat, laut, udara, infrastruktur pendidikan, kesehatan. Artinya kami juga bangun. Karena barangkali beliau menganggap utang kita sudah rendah, drop. APBN kita kuat waktu itu. Kemudian alutsista sudah saya beresin. Lantas pendidikan kesehatan dan BPJS dan ini dan itu. Pak Jokowi mungkin, wah ini sudah kok, saya akan membangun jalan tol, boleh saja. Iya, betul. Tapi yang penting jangan sampai ada misunderstanding seolah-olah pemerintahan saya tidak membangun infrastruktur. itu salah. Kalau itu tidak bagus. Siap, Bapak. Bapak, kalau kita membahas tentang geopolitik dan konflik yang terjadi di saat ini, Bapak, Ya. dunia itu sedang banyak hal negara-negara yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi bentrok, Bapak, konflik Ya. terus. Bagaimana sih pandangan Bapak tentang geopolitik dan konflik di dunia saat ini, Bapak? Saya harus jujur, dunia kita dari sisi geopolitik dan dari sisi perdamaian dan keamanan internasional tidak baik. Dan ini kalau dibiarkan berbahaya. Iya. Karena sekarang yang mengemuka itu geopolitik permusuhan, rivalry. Kemudian perang masih terjadi dan makin banyak terjadi akhir-akhir ini setelah perang dingin berakhir. So for me, kalau ini terus berlanjut, tidak ada kesadaran bersama, maka bayang-bayang terjadinya peperangan besar di dunia ini bukan tidak mustahil. Artinya apa? Semua lembaga internasional harus berperan secara efektif. Ini pandangan saya. Siap. Mungkin nggak, Pak, perang dunia ketiga itu akan terjadi? Karena Bapak pernah berbicara itu kemungkinan terjadi. Bisa terjadi kalau skenario buruk yang menjadi kenyataan. Begini, Timur Tengah kita saksikan meskipun mereda sekarang, konflik di Gaza, di Timur Tengah, tapi itu flashpoint. Eropa belum selesai urusan Ukraina. Artinya apa? Ada sejumlah titik ledak, flashpoint yang bisa memunculkan terjadinya perang. Dan perang itu kadang-kadang penyebabnya sepele. Bisa juga karena salah hitung. Pemimpin politik, presiden, perdana menteri salah hitung, salah keputusan. Akhirnya perang. Karena kan kalau perang ini adalah berdampak pada masyarakat, kerugian pada masyarakat itu akan kerasa, Bapak ya. Bapak sih kan sudah melihat perkembangan yang terjadi juga di Indonesia, pencaturan Bapak Prabowo dengan menyikapi geopolitik dan konflik saat ini. Menurut Bapak bagaimana, Pak, pandangan Bapak? Yang dilakukan Pak Prabowo menurut saya bagus ya. Artinya kembali Presiden Indonesia menjadi foreign policy presiden. Ya. Sudah agak lama absen dan itu ditunggu oleh negara sahabat. Kemana Indonesia? Pak Prabowo membawakan pandangan kita, kepedulian kita Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi dan itu disambut dengan baik. Siapa, Pak? Ini kan menyikapi sepak terjang besar di negara-negara besar, Bapak, seperti Rusia
Cina dan Amerika, Bapak. Mereka ini negara-negara yang menjadi patokan dunia. Bagaimana tanggapan Bapak tentang 3 negara ini, Bapak? 3 negara itu boleh dikatakan punya segalanya. Kekuatan militer, kekuatan ekonomi, aliansi, teknologi, punya ambisi, gitu kan. Kemudian 3-tiganya itu pemegang hak veto di PBB. Apapun yang dilakukan baik oleh Amerika, Trump, atau Rusia, Putin, atau Tiongkok, Xi Jinping tidak mudah dihentikan. Jadi memang dunia harus melihat sepak terjang ketika pemimpin itu sambil berharap, sambil berkomunikasi, please, tolong jaga hubungan baik di antara mereka bertiga dengan pemimpin yang lain supaya bayang-bayang perang besar tidak terjadi, supaya politik tidak terus panas dan membara seperti sekarang ini. Setelah ingin memajukan Indonesia, pahamilah para pemimpin muda, Indonesia kita, rakyatnya, negaranya, permasalahannya, tantangannya. Setelah paham Indonesia, pahamilah dunia.